Gaspol. Satu hal yang menyenangkan sekali bisa ketemu langsung. Dan apa yang kamu capai? Apa yang kamu capai? Salah juga. Nanti ke konflik. Udah 2 pertanyaan mulai ya. Setiap akad yang kalian lakukan. Kalau yakin tidak mampu membayar, jangan berutang. Maka dedekku, kalau ada utangmu sama temanmu sekecil apapun, bayar. Sudah itu, kamu niat untuk tidak berutang lagi. Kalau kau tidak bayar, ku pasang di IG ku fotomu. Kita gaspol. Hari ini saya berada di Universitas Fajar Makassar. Mana suaranya? Satu hal yang menyenangkan sekali bisa ketemu langsung dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Dan tema kita hari ini adalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena Gaspol on Campus selalu menghadirkan tema-tema yang rasanya sehari-hari kita pernah mengalami. Saya mau tanya teman-teman di sini, ada yang pernah berhutang nggak? Boleh angkat tangan. Nggak ngaku berarti ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya balik pertanyaannya. Siapa yang pernah memberikan hutang? Boleh angkat tangannya. Oke, siapa yang pernah memberikan hutang begitu nagih susahnya minta ampun? Nah, siapa yang pernah berhutang begitu ditagih pura-pura ngilang? Aduh. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai jurus akurat nagih hutang ke sahabat. Nah, makanya kita akan gali lebih dalam lagi. Langsung saja kalau begitu kita akan dengarkan dan kita undang untuk bergabung bersama kita di depan guru kita, ustaz kita, motivator kita. Mohon berikan tepuk tangan untuk Ustaz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah Pak Ustaz. Mas Bayu, Siap. setiap hari semangat itu selalu dimulai pagi hari. Ya. Itulah semangat fajar. Oh. Indonesia punya pemimpin yang besar, revolusioner, dialah Pak Karno. Putra. Dan diberi gelar Putra Sang Fajar. Mantap. Jadi tentu Universitas Fajar ini diharapkan adik-adik yang ada di sini insya Allah terbit masa depan bangsa Indonesia. Jangan malah masih kuliah sudah banyak utangnya. Ya, tapi kan zaman sekarang bisa aja Pak Ustaz untuk memenuhi kebutuhan dan segala macam. Sebenarnya orang berutang itu bukan karena kebutuhan, Tapi? selera. Oh. Contoh, sebenarnya dia bisa hidup tanpa pakai soft lens, ya kan? Iya betul. Sebenarnya dia bisa hidup tanpa pakai behel, ya kan? Oke, benar. Sebenarnya dia bisa kuliah tanpa pakai HP yang 4 kameranya. Tapi karena gaya hidup, Ya. akhirnya ngutang. Oh. Masih bagus kalau ngutang. Kalau Tapi kalau menghalalkan segala cara, maksudnya mencuri gitu Pak Ustaz? ya bisa jadi. Astagfirullah, ma'udzubillah min dzalik. Curi, Nipu. nipu. Nah, auzubillah min dzalik. Itu bukan karena butuh, tapi Ya. karena selera hidup. Ngutang itu misal karena kebutuhan. Iya. Kodong, mau maki ini bayar SPP, gagal panen di kampung. Yang diharap empang, ternyata gagal panen. Mau cuti juga, tambah panjang waktu. Maka dia minjam. Ini boleh. Kenapa? Situasinya mendesak dan dibenarkan dalam agama. Cuma orang yang hobi berutang itu bahaya juga. Apa bahayanya orang yang banyak utangnya? Orang yang sering ngutang itu pembohong. Maksudnya gimana nih Pak Ustaz? Nah, dia sebenarnya sudah bisa bayar. Begitu ditagih, Tagih dia bilang,
Tunggu dulu kasihan. Ada juga keperluanku yang lain ini. Nggak ada pi, belum ada saya punya duit. Sudah jadi pembohong. Oh. Ya, bahkan kadangkala parahnya anak dan keluarganya disuruh juga bohong. Ibu bapak dosen ngutang. Tiba-tiba datang orang mau nagih. Nah lihat, baru parkir mobilnya nah lihat. Panagih. Nah kasih tahu anaknya, nak, kalau mencari mama bilang kau ndak ada nah. Sudah jadi pembohong. Umumnya orang yang banyak utangnya pendek langkahnya. Jadi nggak bisa ke sana sini ya Pak Ustaz? Begitu dia mau ke warkop, mau ke lapangan bulu tangkis, mau ke kampus, dia lihat, ada, nak tagih kak lagi nanti. Akhirnya apa? Tadinya sudah mau masuk parkiran, mutar. Pendek langkahnya. Betul. Bisa memutuskan silaturahmi. Karena dia capek sama kita tagih. Jengkel sudah kita. Akhirnya lambat laun kita sumpai. Astagfirullah. Nah kan begitu. Ini banyak orang kalau kita bantu, waktu kita utangi, apa dia bilang? Ustadz, kau betul-betul malaikat penyelamatku. Sekalinya ditagih, dia bilang, Ustadz, kau malaikat pencabut nyawa. Kan? Nah, orang yang berutang dalam agama dihalalkan, dibolehkan selama dia mampu membayar. Oh, kalau Utang itu boleh. tapi asal Mampu membayar. Kalau yakin tidak mampu membayar, jangan berutang. Oke, tapi Jadi kan kalau hukum dasar dari utang itu adalah mubah. Misal penghasilan kita cuma 2 juta 1 bulan. ya. Pergi ngutang 500 juta. Ini sampai dia pensiun, tidak bisa dikembalikan 500 juta dengan gajinya. Nah, kenapa dia ngutang 500 juta ini? Karena selera hidup. Apalagi yang disebut gali lubang tutup lubang. Akhirnya masuk lubang sendiri. Nah, bagaimana menghadapi tips agar kita tidak banyak utang? Pertama, turunkan selera. Yang pertama, turunkan selera. Artinya, kalau tadi waktu masih baik kehidupan kita, masih kerja bagus, maka okelah bisa beli jilbab 3 kali dalam setahun. 1 kali beli 2 biji. Nah, setelah ternyata kita PHK, tidak ada lagi kerja, turunkan selera. Sudah tahun ini, tidak usah lagi beli jilbab. Itu namanya mensiasati supaya tidak berutang. Kemudian, kalau yang kedua, kalau ada yang bisa dijual, juallah. Misalnya di rumah. Kita punya motor 2, tapi ada utang. Sudah jual 1, bayar utang. Dan orang yang punya utang dan wafat, itu diikat terus selama-lamanya dikubur. Diikat, cuma kita tidak lihat karena ini sudah bicara alam gaib. Kapan dia lepas? Nanti kalau dibayar utangnya. Jadi kalau tidak ada yang bayar utangmu, terikat terus Pak Ustaz. terikatlah dia. Maka adik-adik sekalian, jangan berutang. Oke. Kalau kamu satu kos berutang, pasti itu satu kosmu akan pisah. Maka ketika kamu kuliah di sini, jangan gaya. Lebih baik kau fokus belajar. Kalau kau ikuti gayamu, kau salah tempat. Belajar. Kamu cewek, kalau sanging itu kau urus rambutmu, bleaching, maka yang ada di otaknya itu laki-laki temani kau nafsu. Ya, yang ada di otaknya yang temani kau duduk itu bagaimana caranya nak bawa kau di kosnya. Woi, kenapa betul? Ya. Istighfar. Lalu apa yang kau mau capai? Apa yang kau mau capai kalau sudah begitu? Besok ada mau nikahi kau orang baik-baik, nah lihat jejak digitalmu. Langsung nak bilang sama mamanya, ajak nania Roma, jangan itu mak, banyak sekali dulu pacaran waktu kuliah, baru baku bonceng-bonceng, baku peluk-peluk. Ya kau ketawa, serius kayak ini. Maka dedekku sekalian, ini terutama yang perempuan, mencintai dirimu itu bukan dengan kasih putih pipimu.
percaya itu pasti ada batasnya. Kalau kau cinta sama dirimu, bukan dengan mengurus segala macam keindahan tubuhmu. Tapi bagaimana kalau kau cinta dirimu, isi otakmu, perbaiki akhlakmu. Dahsyat sekali. Kalau kau tidak perhatikan itu, maka yang ada di benaknya orang yang jadi pacarmu, itu saja dia pikir bagaimana saya bisa rusak ini anak. Astagfirullahaladzim, auzubillah min dzalik. Bayangkan kalau kau berdua masuk itu otak kotornya itu cowok. Nah bilang, tahu halusnya tangan tadi. Dia bilang, iya dong anak mami. Lama. Nah bilang, dingin ngurni. Mulai. Auzubillah min dzalik. Yang kau mau mabuk cinta. Kalau kau baik, Allah kirimkan kau laki-laki baik. Allah kirimkan kau wanita baik-baik. Jangan kau cemas, isi otakmu saja. Kalau nak pandang enteng kau tamamu, bilang kau, jangan kau lihat saya sekarang. Tunggu saya 15 tahun yang akan datang, kita buktikan siapa yang jago. Amin, dahsyat sekali. Mau gaya hidup mewah, akhirnya ngutang. Masih bagus kalau ngutang, tapi kalau menghalalkan segala cara. Ayo semua kita pergi makan, syaratnya tidak boleh lebih 20.000 satu orang. Bayangkan kalau dikasih kebebasan, sudah makan membungkus lagi. Ustaz, tapi kan zaman sekarang mungkin Pak Ustaz ada juga mahasiswa-mahasiswa yang pingin mandiri. Maksudnya butuh usaha untuk belajar, punya kegiatan ekonomi. Begitu lulus kuliah dia udah punya usaha, punya bisnis. Nah untuk memulainya caranya kan macam-macam tuh. Bisa berhutang, iya kan. Nah sekarang kalau misalnya dibalik Pak Ustaz, posisinya adalah kita yang memberi hutang. Udah gitu ditagih susah. Adab menagih hutang itu bagaimana sebenarnya Pak Ustaz? Maka yang pertama sebelum memberi utang, lihat dulu kemampuannya ini orang. Dia mampu enggak kalau dia minjam 10 juta? Dari mana dia bisa dapat ini 10 juta? Dia minjam. Biasanya saya kalau ada mentong itu orang hobi ngutang. Dia kalau datang, Ustadz pinjam dulu Ustadz, ada ini darurat. Saya lihat, enggak bisa nak bayar ini. Saya bilang, saya tidak pinjami Ki, saya sedekahi Ki saja. Misalnya, dia pinjam 10 juta, saya enggak kasih 10 juta. Saya bilang ini ada 1 juta, ini saja saya kasih Ki. Ini bukan utang, ini sedekah. Supaya dia juga tidak malu pulang. Karena orang mengutang juga itu kasihan, malu juga itu. Kalau dia hanya ngutang sekali. Tapi kalau kita yakin tak biasa mampu bayar, jangan. Kenapa? Karena masalahnya selesai, lari ke masalahnya itu ke kita. Selesai dia masalahnya, tapi masalahnya itu lompat ke diri kita. Jadi kita jadi masalah. Bukan kita tidak mau nolong, cuma kita pada posisi yang tidak bisa nolong dia. Nah, kalau persoalannya mau usaha-usaha, boleh usaha-usaha. Tapi usaha apa? Usaha yang tidak perlu modal banyak duit. Saya jujur waktu saya sekolah dan SMA. Saya SMA di SMA 4. Ngontrak Jalan Harimau, lorong 77B depan Masjid Baitul Aman. 9 tahun saya di situ. Gimana saya cari uang? Saya jadi loper koran harian Fajar. Saya jadi cleaning service. Saya jadi tukang cuci keluarga. Saya ngajar ngaji privat, maghrib isya. Saya jual-jual kue. Itu kan tidak perlu modal banyak. Modal tenaga saja dan hilangkan itu namanya wibawa. Gengsi bisa. gitu ya Pak Ustadz. Nah kalau sekarang mau jual beli online ada modal. Alhamdulillah, kalau tidak ada cari pekerjaan bidang pekerjaan lain. Bidang pekerjaan bagaimana kau supaya dapat duit? Konten kreator. Siapa anak komunikasi? Katakan. Banyak nih. Kita satu induk. Saya orang komunikasi. Sama dong. Sama satu Anak induk. mahasiswa saya itu sudah bisa dapat duit. Dari apa? Dari kontennya. Misal, kamu semester 1 sudah konsisten, kamu sudah bikin konten-konten ilmu komunikasi. Supaya nanti tahun berikut, adik yang baru masuk, dia cari kau punya akun.
2 tahun berikutnya ada yang baru masuk lagi, dia cari kau punya akun. Kenapa? Karena dia bisa dapat pelajaran dari akunmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jamaluddin. Biasa dipanggil Uding. Saudara tahu kan komunikasi sering diucapkan. Tapi banyak yang tidak tahu apa itu komunikasi. Maka pada pertemuan pertama kali ini, seri belajar komunikasi. Komunikasi adalah demikian yang dikatakan oleh Rasul. Apa saja unsur-unsur komunikasi kita lanjutkan besok. Jangan lupa like and share. Sudah. Waktu-waktu pertama mungkin belum dilirik. Makin lama, baik kita ini anunya ini. Baik kontennya. Akhirnya apa? Banyak followermu. Followermu banyak, dilirik oleh pengiklan. Masuk iklan, dapat mako duit. Tapi apa masalahnya kontenmu? Sama aja kok cowokmu pakai motor. Apa namanya itu yang? Apa itu yang? Bumerang. Apa yang kamu capek dengan begitu? Apalagi cewek kasih keluar lidah, apa maksudmu? Apa yang kamu capek dengan konten seperti itu? Kalau kamu anak teknik, bikin kau konten tentang ilmumu. Keluar kau dari kelas, kau bikin itu hasil resumemu. Bikin dalam bentuk audio visual, video. Karena orang malas kalau menulis. Itu caranya. Kan ada semua di kuotamu. Ada juga IG-mu, ada TikTok-mu. Bikin manfaatkan itu. Cari duit. Alhamdulillah saya urusan dunia tamak mi. Betul kak? Dari mana kak dapat? YouTube. Apa? Dari semua penceramah yang ada di Indonesia, tidak ada kalah viewerku. Jadi zaman sekarang ada banyak kesempatan untuk menambah lebih banyak penghasilan ya Pak Ustaz, Iya, terutama dengan dunia digital seperti sekarang. Nah, bicara soal berhutang lagi nih Pak Ustaz. Kalau misalnya saya berhutang untuk kebaikan, misalnya untuk sedekah atau dipakai untuk umroh, boleh nggak? Tidak boleh ngutang untuk sedekah. Kalau dia ngutang untuk sedekah, tidak bisa. Ada orang minta tolong ke kita? Pokoknya kalau kita nggak ada. ngutang untuk sedekah tidak bisa. Karena itu sedekah itu bagi orang yang mampu. Yang mampu. Yang sudah berlebih. Kalau untuk berangkat umroh? Berangkat umroh beda Mas Bayu. Ada orang ngutang pergi umroh karena dia tidak bisa cash. Misalnya 1 kali umroh bisnis kelas untuk sekarang 40 juta. Kalau dia cash tidak bisa. Maka dia bilang, saya bayar 3 kali Ustadz. Kenapa dia begitu? Karena dia tahu secara sistematis dan terjadwal juga ada uang yang dia tunggu. Ya, itu boleh. Itu boleh, karena sudah kelihatan akan terbayar. Ya boleh. Oke. Cuma biasanya itu orang yang berutang kalau sudah datang itu uang yang dia tunggu, jalan otaknya lagi. Dia bilang enggak ditagih ji deh, enggak ditagih ji. Simpan mi dulu, pakai mi dulu untuk anu. Pas tiba saatnya untuk dibayar, sudah tidak ada duitnya. Maka dedekku kalau ada utangmu sama temanmu sekecil apapun, bayar. Bayar. Sudah itu kamu niat untuk tidak berutang lagi. Mas Bayu, awal-awal saya berkeluarga, saya pernah ngutang. Masa? Ngutang. Menderita bayar tiap bulan. Ada duit didapat, tidak dinikmati. Cuma dikumpul, mau bayar kredit, mau bayar kredit. Sudah itu saya nazar kepada Allah, janji kepada Allah. Saya tidak akan ngutang lagi, saya tidak akan beli sesuatu apapun sebelum saya mampu. Maka saya sekarang tidak ada utang saya. Kartu kredit? Tidak ada. Pinjol? Tidak ada saya. Tapi, pokoknya nanti saya beli ketika ada. Kalau duit saya 10 juta, jangan bercita-cita mau beli 15 juta. Saya beli sesuatu yang 7 juta. Inilah yang disebut mensiasati hidup. Tapi ini kan kalian lebih banyak anak muda. Jangan aku dulu pikir utang deh. Jangan aku pikir cari duit. Kalau mau kau cari duit pale, kalau untuk kuliahmu, carilah yang halal dan tidak memberatkanmu. Dan kalau kau belajar dengan serius, itu janji Allah. Ini Allah yang janji. Allah kabulkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Maka pilihan kalian
karena sudah memilih jalan hidup sebagai mahasiswa, belajar, belajar, dan belajar. Saatnya jalan-jalan silakan jalan, main-main silakan main. Tapi saatnya belajar, belajarlah. Konsep Al-Quran itu Mas Bayu, ada 3 orang tua dalam Quran. 1 ibu bapak yang melahirkan kita. 2 orang yang mendidik, mengajar kita. Inilah dosen. Yang ketiga, orang yang memelihara meskipun dia bukan ibu kandung. Mertua di antaranya. Tidak mungkin bisa berkah ilmumu kalau dosenmu mengajar kau calla-calla. Dosen juga jadilah pribadi yang menyenangkan. Kadang itu dosen ndak asik sekali. Sabar. Iya kan? Lagi 20 menit masuk kelas stres memang mahasiswanya. Waktu misalnya iya misalnya ada bikin stres. Bikin pribadi yang menyenangkan. Ada rezeki, adik-adik kita yang kita tahu dia tidak mampu, sekali-kali kita bayarkan SPP-nya. Saya benar Mas Bayu. Mahasiswaku misalnya bimbingan skripsi. Saya lihat belum layak untuk saya tanda tangan. Buru-buru kau selesai. Buru-buru Kak Ustadz. Nah kau masih angkatan masih muda. Ustadz SPP kalau ndak wisuda kayak ini bulan depan bayar ke SPP. Begini dek, kau ndak mendesak aja kau selesai masih muda kau. Selesaikan skripsimu dengan baik supaya menjadi karyamu dengan baik, saya bayarkan ke SPP-mu. Bener terjadi Pak Ustadz. Bener deh, saya tanya mahasiswa. Bahkan mahasiswa saya itu kadangkala selesai final test, ayo adik-adik kita pergi nonton bareng. Wih. Kau masuk nonton sudah beli tiket, saya pulang mau nah. Atau kita pergi makan di warung mace-mace. Ayo semua kita pergi makan. Syaratnya tidak boleh lebih 20.000 satu orang. Bayangkan kalau dikasih kebebasan sudah makan membungkus lagi. Dasar sekali. Mas Bayu, adik-adik sekalian, kalau kamu mau memberi tambahan dalam hidupmu, carilah yang dengan memakai dan menggunakan akal. Banyak sekali sekarang peluang cari nafkah dengan mengedepankan akal kecerdasan. Ya, kalau kamu orang teknik, pelajari itu bagaimana servis komputer. Supaya kau ada temanmu rusak laptopnya, sini saya kerja. Kalau kau di sana bayar kau 200, sama saya 100 Ji. Itu. Cuma kan kadangkala kita ndak belajar, ndak serius. Mau gaya hidup mewah. Akhirnya ngutang. Masih bagus kalau ngutang, tapi kalau menghalalkan segala cara, apalagi menjadi kleptomania, Auzubillah min zalik. maka gunakan akal kalau mau cari nafkah. Nah gitu. Dasar sekali, beri tepuk tangan untuk Ustadz Dasar. Gimana? Semangat yang berhutang untuk melunasi hutangnya? Nggak ada orang. Nggak ada yang di sini, berhutang. Sekarang yang dihutangin sudah tahu cara nagihnya? Sudah, makanya kita akan lanjut lagi. Kita gaspol! Kalau mau kau ngutang boleh kau DM saya. Bener Pak Ustaz? Betul. Dikasih nggak? Tapi ku kasih kok. Kalau kau layak untuk dapat utang. Kalau kau tidak bayar, ku pasang di IG ku fotomu. Dicari karena tidak bayar utang. Dilihat 1,4 juta orang dong. Kita gaspol! Gaspol bebang! Oke, biar lebih semangat kita bagi-bagi hadiah dulu Pak Ustaz. Oke. Boleh ya? Siapa yang mau hadiah? Boleh angkat tangannya? Ada yang mau hadiah? Wih, cepat kita akan kasih pertanyaan. Cepat kau masuk ke televisi. Yang belakang. Kita kasih tepuk tangan. Silakan. Woi, banyak fansnya. Fansnya banyak banget nih. Tahu ah. Yang pertama, siapa namanya yang sebelah sini? Dea. Oke, Dea. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ustaz tadi, petuah-petuah dari Ustaz Dasar, kenapa sebaiknya kita menghindari berhutang?
menurut pendapat saya dan analisa saya, kenapa kita harus menghindari berhutang? Pertama, berhutang otomatis dari kita sendiri berpikir bagaimana cara kita untuk membayar atau melunasi hutang tersebut. Sehingga dari situ, dari kita berpikir otomatis psikiater kita akan terganggu, akan merasa ketakutan yang berlebihan. Karena kita berhutang dan kita takut untuk menemui atau bersosialisasi dengan orang lain. Akibat dari hal kecil yaitu berhutang. Sehingga kita memang harus menjauhi, sebenarnya harus menjauhi hutang. Namun menurut analisa saya, tidak sepenuhnya kita harus menjauhi hutang. Karena tingkat ekonomi sekarang itu tinggi juga. Jadi sehingga dengan berhutang juga bisa membiayai ekonomi. Namun hutang yang kita lakukan itu tidak serta-merta untuk kebutuhan hidup yang mewah, hanya untuk mencukupi biaya kehidupan kita sehari-hari menurut analisis saya. Hanya untuk kebutuhan, iya, bukan hanya untuk keinginan. Untuk keinginan dan gaya hidup. Bagaimana Pak Ustaz? Cocok Mi. Cocok Mi. Yang satu lagi. Ya. Gini. Pertanyaannya adalah siapa namanya bapakku? Nah, Bapakku. nah itu betul. Siapa namanya bapakku? Nama bapaknya Ustaz Dasat siapa? Jadi lebih baik kamu jawab Apa nama kampusmu? Universitas Fajar Makassar. Oke, sudah. pertanyaannya. Tepuk tangan. Ya. Pak Ustaz, ini kan buku media sosial, suatu alternatif. Ini sebenarnya solusi buat mahasiswa Bikin yang konten. bikin konten. Ya. Ini buku saya bahas tentang media sosial, cara bikin konten ya. Nah, minimal kau baca lah ini judulnya sama ini kesimpulannya. Ya. Oke. Dia. Siapa namamu tadi? Ya. Siapa? Dia. Dia. Sejujurnya menyentuh kalbu. Tepuk tangan. Terima kasih ya, boleh kembali ke tempat. Dia. Jadi kembali di sana aja. Kita kasih pertanyaan lagi Pak Ustaz. Ya. Yang mau maju ke depan, yang mau dapat hadiah. Yang sebelah sini, satu orang. Masa tidak ada cowok? Yang cowok, yang pakai baju hitam. Silakan dua-duanya Ya. maju ke depan. Dua-duanya cowok. Ya, sini. Ini anak komunikasi nih pasti nih. Ya. Anak komunikasi ya? Bukan? Anak manajemen, oke. Manajemen semester 5. Oke, pertanyaan saya. Sini, dekat-dekat. Sebagai anak manajemen, itu kan semuanya tertata toto dengan baik. Pertanyaan saya, apa nama akun Instagram Ustaz Dasat Latif? Kalau nggak tahu, Oh, enggak, belum masuk follower saya. belum berarti. masuk, bawa handphone, buka sekarang. Oh, dibawa. Bawa, coba. Ambil. Yang ini. Yang belum follow saya kok. Sekampungmu ini. Wah. Siapa tom pale baku angka kalau bukan kita. Buka buka IG-mu. Kalau mau kau ngutang boleh kau DM saya. Bener Pak Ustaz? Betul. Dikasih nggak? Tapi ku kasih kok. Kalau kau layak untuk dapat utang. Kalau kau tidak bayar, ku pasang di IG ku fotomu. Dicari karena tidak bayar utang. Dilihat 1,4 juta orang dong. Aduh, oke. Bro, apa namanya? Sudah follow? Sudah follow belum? Sudah. Oke. Apa nama akun Instagram Ustaz Dasat Latif? Dasat Latif 1212. Oke, centang biru. Banyak Bener orang ya? tanya saya, apa itu 12-12? 12 pertama tahun lahir. 12 kedua adalah tanggal lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal. 12 jadi ya. Nah. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang. Sudah follow Gaspol_Metro TV belum? Belum juga. Follow Belum. sekarang. Follow sekarang. Kemudian yang ketiga
Bayu Oktara. Sudah follow belum? Belum. Ah, nanti, Balap juga. nanti ku fallback ko. Nanti gue fallback lo. Oke, yang ini. Ya. Jadi dari Pamulang sekarang sudah semester berapa di sini? Semester 3. Sebelumnya memang sudah pernah ke Makassar? Belum sih, pertama Ini pertama kali? Berani. Iya. Wih. Nah, incer ko cowok Makassar. Cowok Makassar. Pertanyaannya, udah berapa lama di Makassar? Hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Sebutkan minimal 5 makanan khas Makassar. Satu. Jangan dikasih tahu Pak Ustaz. Enggak. Oh ya, Satu. 5 makanan khas Makassar yang sudah saya ketahui, palu basah, Satu. Oke. coto, Contoh. Dua. terus ada sop saudara, Tiga. terus jalang kote, Ya. Jalan Kote. pisang hijau. Pisang hijau. Oke. Sebagai seorang mahasiswa kan mampu memberikan analisa. Ya. Pisang, biasa kita makan kuning kan? Iya. Kenapa itu hijau? Coba secara ilmiah jelaskan. Kalau berdasarkan analisa saya, hijaunya itu bukan pisangnya, tapi tepung yang melumuri pisangnya yang berwarna hijau. Jadi bukan pisangnya yang warna hijau, pisangnya tetap kuning. Ya, cocok. Cocok. Mestinya pertanyaannya kenapa ada hijau? Nah kenapa ada hijau? Kenapa enggak pisang merah? Pisang biru? Kenapa pisang hijau? Hijaunya itu dari mana? Ah, Mungkin analisa kamu. karena warna daun hijau atau warna kulit pisang hijau jadi dibuat warna hijau. Sudah cocok kau ikut pertukaran pelajar, kau cerdas. Boleh kita berikan tepuk tangan dong teman-teman. Kasih dek. Saya punya yayasan yang fokus membiayai kuliah, mulai dari sekolah, kuliah, bahkan kalau mau S2 sampai S3, kita bantu. Nah, saya fokus membiayai anak sekolah, saya berikan beasiswa. Saya memberikan beasiswa di Universitas Fajar ini 5 orang. Ya. Masya Allah. Dengan kriteria yatim piatu. Ya. Kalau ada di sini yatim piatu, silakan datangi Ibu Nina. Ya. Silakan datang ke beliau, ya. Daftar, buktikan mana kartu mahasiswanya, KTP, keterangan kuliah, ya, kartu keluarga. Insya Allah kita bantu membayarkan SPP-nya. Kalau dia kos, kita bayarkan kosnya dan biaya hidupnya tiap tahun sampai sarjana. Dahsyat sekali, alhamdulillah. Dengan syarat betul yatim piatu. Kenapa kita prioritaskan yatim piatu? Karena kita menghormati, menghargai niat besarnya untuk menuntut ilmu walau sudah tidak punya ibu dan bapak. Ya, terima kasih. Masya Allah. Beri tepuk tangan lagi teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan beasiswa ini untuk supaya bisa meraih gelar sarjananya, meraih mimpinya. Dan insya Allah menjadi berkah buat kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau ini yang kamu lakukan, menuntut ilmu dengan baik, kau jaga akhlakmu, ibadahmu kau tekun, kau tidak ganggu orang lain, tidak usah cemas masa depanmu. Allah yang ngurus masa depan kalian. Untuk semangat kita sama-sama dong kita gaspol. Gaspol bebang! Nah, balik lagi ke pembahasan tema di Gaspol on Campus hari ini. Buat teman-teman mahasiswa yang mau bertanya, silakan. Ya, ini yang pertama kaitannya dengan yang hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum kau dek, senyum kau nambe ke kamera. Senyum. Ada di sini. Ini nih kameranya ini. Ya, ya. Oke, perkenalkan nama saya Putri Dia Anugrah. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar. Panggilannya? Dan Puput. Ya Mbak Puput, silakan bertanya. Ini saya punya 2 pertanyaan, boleh? Boleh biar 3. Ya. Oke, yang pertama itu masalah utang piutang. Terus pertanyaan saya, bagaimana kalau misalnya
ada orang yang mengutang sama kita, tetapi kita lupa kalau orang itu ada punya utang sama kita. Masya Allah. Terus pertanyaan yang kedua. Satu saja dulu. Satu dulu, itu dulu ya. Kalau lupa dan itu piutang kita penting, situlah maka Nabi menganjurkan catatlah setiap transaksimu. Ya, setiap akad yang kalian lakukan catat. Itu sehingga ada namanya administrasi. Cataki. Toh? Tapi kalau itu kamu lupa, maka yang wajib mengingatkan yang punya utang. Kalau yang punya utang pura-pura lupa, kamu di dunia selamat tapi di akhirat kau tidak akan selamat. Ya, sudah. Catat. Ya. Dicatat. Ya. Baik, Pak Ustadz, ya. Untuk menutup pembahasan kita hari ini, baik itu mengenai hutang dan juga tadi bagaimana supaya apa yang kita lakukan menjadi ibadah dan juga pahala berkah buat kita. Mohon berikan petuah buat kita semua, Pak Ustadz. Setiap kita ingin punya hidup yang baik. Hari ini kita berharap lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Maka kita ikhtiar. Ikhtiar itulah yang harus diridai Allah. Kalau kalian berikhtiar diridai Allah, harus ada caranya. Salah satu caranya adalah dengan melazimkan, membiasakan apapun yang kamu lakukan dalam ikhtiar itu, jadikan kalimat basmalah sebagai pembuka dari usahamu, dari kegiatanmu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu seharian kamu bekerja, kembali ke rumah, selamat, maka ucapkan ketika kamu sudah duduk, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ini yang kamu lakukan, menuntut ilmu dengan baik, kau jaga akhlakmu, ibadahmu kau tekun, kau tidak ganggu orang lain, tidak usah cemas masa depanmu. Allah yang ngurus masa depan kalian. Adik-adik, masa muda hanya sekali. Waktu tidak mungkin akan berputar kembali. Bagaimana masa depanmu 10 tahun yang akan datang? Gambarannya ada pada ikhtiarmu sekarang. Jangan kau pakai itu istilahnya muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kau kira ada orang dalam urus kok? Maka kerja. Ya, berikhtiar dan ikhtiar yang baik supaya diridai Allah. Jangan lupa memulainya segala ikhtiar itu dengan kalimat basmalah. Dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi bisa istiqomah menjalankan apa yang diberikan melalui petua Ustadz Dasat dan menjadikan semua yang kita lakukan dari mulai melek mata sampai kita terpejam mata di malam hari saat kita tidur istirahat pun menjadi pahala agar menjadi berkah sehingga hati nurani kita selalu terasah untuk bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Akhir kata kami, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif, terima kasih atas petua. Terima kasih Mas Bayu. Dan juga tim Gaspol Metro TV undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng. Ya. Kita nyanyi.
materi dari Pak Ustadz tadi. Dan kegiatan ini sangat seru untuk saya, sangat meriah banget dan pertama kali pematerinya itu sangat humble gitu. Hal-hal yang aku suka dari program Gaspol itu contohnya seperti tadi pematerinya dan co-hostnya itu sangat keren banget yang bisa memecahkan suasana dan di Ballroom Unifa ini first time kayaknya acaranya full sampai nggak muat tempat duduknya itu. Semangat, terus berkarya. Untuk program Gaspol, gas terus pantang mundur. Luar biasa melalui lagu pun ini ada pesan baik buat kita semua sebagai anak muda. Pak Ustadz, Pak Ustadz, wah kasih, widih. Wah, tepuk tangan sekali lagi untuk Ustadz Dasat Latif yang telah memberikan petuah dan nasihat buat kita semua. Dan tadi itu acaranya berlangsung dengan sangat meriah, apalagi dipandu dengan host yang juga dapat menambah semangat kita untuk tetap berada di tempat ini. Yang pas nyanyi sama yang pas logat Makassarnya yang dilontarkan ke teman-teman mahasiswa Universitas Fajar. 3 kata untuk Gaspol, tetap semangat, sukses selalu dan jaya terus. Metro TV